Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel yang dahsyat, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi lebih baik setiap hari dan menjadi sukses. Sobat Kompetensi, di konten saya terdahulu saya membahas kenapa perusahaan startup banyak yang melakukan PHK di sana-sini, dan saya sudah kupas tuntas di sana ya. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai pemutusan hubungan kerja itu sendiri secara spesifik, sehingga Sobat Kompetensi bisa memahami secara utuh. Sobat Kompetensi, kalau kita bicara mengenai pemutusan hubungan kerja, maka kita harus selalu ingat apa yang dipesankan oleh Ibu Ida Fauziah barusannya, bahwa PHK adalah pilihan yang terakhir ya. Karena kita tahu bahwa kalau PHK semakin banyak, maka jumlah pengangguran juga semakin banyak, dan permasalahan sosial akan bermunculan, kriminalitas akan terjadi di mana-mana ya, dimungkinkan ya tentunya. Dan oleh karena itu kita sebagai praktisi HR, sebagai pengusaha di seluruh Indonesia harus memilih PHK sebagai jalan yang terakhir setelah dilakukan semua daya dan upaya. Dan apa daya dan upaya yang kita harus lakukan lebih dahulu tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 907 tahun 2004 yang diterbitkan di tanggal 28 Oktober tahun 2004 oleh almarhum Fahmi Idris. Dan di sini disebutkan bahwa upaya yang harus dilakukan pertama, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur, mengurangi shift kerja, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu misalnya ya, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, dan upaya yang terakhir adalah memberikan pensiun ya bagi yang sudah memenuhi syarat. Dan semua itu dibicarakan dengan serikat pekerja kalau ada serikat pekerjanya, atau wakil pekerja ya bila tidak ada serikat pekerjanya dalam bipartit, dan itu menjadi risalah pertemuan di sana. Sobat Kompetensi, kalau kita melihat surat edaran ini maka kelihatan jelas ya bahwa PHK adalah upaya terakhir ya setelah dilakukan tahapan-tahapan tadi. Sekarang coba kita lihat ketentuan PHK itu sendiri, bahwa kalau kita sebut PHK itu apa sih? PHK itu adalah mengakhiri hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha ya. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa seyukianya dan seharusnya lah pengusaha, pekerja, serikat pekerja, pemerintah harus mengupayakan ya agar tidak terjadi PHK ya. Tetapi nggak apa-apa, para praktisi HR dan para leaders di Indonesia yang kalau teman-teman ingin, Sobat Kompetensi ingin mengetahui apa sih yang bisa kita jadikan dasar untuk melakukan PHK. Yang pertama, kalau perusahaan itu melakukan penggabungan, peleburan, ya, pengambil alihan atau pemisahan, yang biasanya disebut dengan merger atau spin-off, ya, maka apabila pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka bisa dilakukan PHK, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Ya. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi, diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian ya, itu juga boleh ya dilakukannya PHK. Atau perusahaan tutup ya karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun dan harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang sah. Apalagi nih, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan force majeure ya, ada bencana alam ya yang mengakibatkan perusahaan kemudian berhenti operasionalisasinya dan menjadi tutup ya. Atau apalagi nih, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang ya, itu juga bisa dijadikan dasar untuk melakukan PHK. Pilot ya, itu juga bisa. Atau ini ada yang agak unik ya, ternyata pekerja itu juga boleh mengajukan permohonan PHK dengan alasan pengusaha, dia melihat pengusahanya itu melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Itu juga boleh. Itu pekerja bisa mengajukan permohonan PHK. Namun kalau tadi yang dituduhkan tadi, pengusaha dituduh melakukan sesuatu yang melanggar ternyata nggak terbukti, dan pengusaha tetap ingin melakukan PHK, itu juga boleh. Ya, itu juga bisa menjadi penyebab dari PHK ini.
Apalagi sobat kompetensi yang menjadi penyebab yang lainnya, mengundurkan diri. Nah, kalau ini sesuatu yang lebih mudah dipahami ya, gitu, karyawan mengundurkan diri, maka bisa dilakukan PHK. Tentunya pengunduran diri harus memenuhi syarat ya. Biasanya memenuhi syarat pengunduran diri yang baik itu adalah 1 bulan diajukan. Kemudian kalau memang ada pekerjaan yang harus diserah terimakan kepada penggantinya. Berikutnya adalah pekerja mangkir ya selama 5 hari. Secara berturut-turut dan sudah dipanggil 2 kali secara patut ya. Dan biasanya kriteria patut itu diberikan jeda 3 hari ya. Jadi kalau dia sudah mangkir 5 hari, kita panggil, kasih jeda 3 hari, dipanggil lagi nggak datang lagi, maka kita bisa mem-PHK yang bersangkutan. Apalagi ini, pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan SP, surat peringatan ya, maka itu bisa dijadikan alasan untuk mem-PHK karyawan. Apalagi pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, itu juga bisa dilakukan PHK ya. Pekerja sakit berkepanjangan ya, atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 12 bulan ya. Jadi ini dalam beberapa case ada pekerja yang karena sakit atau karena cacat akibat kecelakaan kerja tadi, terus kemudian dia tidak bisa menjalankan pekerjaan selama 12 bulan, maka pengusaha dapat melakukan PHK. Nah, kalau pengusahanya nggak melakukan PHK, boleh nggak Pak? Boleh. Kan kata dapat itu kan kalau pengusaha mengambil alasan itu untuk melakukan PHK. Kalau diteruskan ya boleh saja. Cuman memang itu akan menjadi beban bagi pengusaha untuk terus membayar ya. Kan ada degradasi upah selama setahun itu dan akan menjadi tanggungan perusahaan ya setelah 1 tahun. Kemudian apalagi nih, pekerja memasuki usia pensiun ya. Saya pikir ini wajar ya kalau udah pensiun, ada yang ketentuannya memasuki usia 55, ada memasuki usia 60, masing-masing perusahaan punya peraturan masing-masing. Dan kalau ada pekerja yang memasuki usia pensiun, maka PHK bisa ditetapkan atau dilayangkan ya. Sobat kompetensi, kalau kita bicara PHK itu tentunya tidak tiba-tiba ya. PHK itu kalau memang pengusaha melakukan PHK, ada sesuatu alasan ya yang menyebabkan terjadi suatu PHK, maka pemberitahuannya diberikan kepada yang kena PHK itu 14 hari sebelumnya ya. Jadi apabila kita ingin mem-PHK tanggal 15, maka tanggal 1 ini sudah kita beritahukan minimal ya 14 hari sebelumnya. Dan pekerja yang menerima pemberitahuan PHK itu bisa menolak, bisa menerima ya kan. Kalau dia menerima ya sudah, kita bikin perjanjian bersama, hak-haknya diberikan, selesai ya, putus hubungan kerjanya. Tapi kalau dia tidak menerima, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai dengan alasannya apa ya. Nah, dari situlah kemudian dilakukan perundingan bipartit yang biasanya kalau ada serikat pekerja, pengusaha ini bisa meminta advokasi dari serikat pekerjanya ya, silakan. Dan terus mengikuti prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 ya. Dan di situ ada tahapan-tahapannya. Kalau bipartit selesai berarti dibikin risalahnya, dibikin PB, perjanjian bersama, selesai. Tapi kalau tidak selesai akan naik ke mediasi ya, di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Di situ nanti ada mediator yang akan memediasi itu. Kalau itu selesai, biasanya ada surat anjurannya, masing-masing sudah menerima, close, selesai ya. Tapi kalau nggak selesai, maka naik ke PHI ya, Pengadilan Hubungan Industrial ya. Dan di situ nanti masing-masing pihak akan dipanggil oleh hakimnya untuk bisa menyatakan beracara di situ ya sampai selesai. Kemudian kalau nggak selesai bisa ada yang naik banding ke MA, itu prosesnya akan mengikuti dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, sobat kompetensi, tentunya kalau kita bicara PHK itu selalu yang nggak akan lupa itu adalah apa? Paketnya ya. Wah, kalau PHK kayak ini itu paketnya berapa? Nah, di dalam PP nomor 35 UU CK Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu disebutkan ada 3 komponen ya, hak akibat pemutusan hubungan kerja. Yang pertama itu adalah uang pesangon. Uang pesangon ini caranya punya gampang kok. Misalnya di bawah 1 tahun yaitu 1 bulan upah, ya kan? 1 sampai 2 tahun, jadi 1 sampai kurang ya dari 2 tahun itu 2 bulan upah.
terus ya, sampai maksimal itu adalah di 8 tahun ya. Di atas 8 tahun itu 9 bulan upah. Gampang kan? Ya, jadi ngitungnya seperti itu. Dan uang pesangon ini selalu dikaitkan dengan berapa PMTK yang kita akan berikan ya kepada pekerja yang di PHK. PMTK adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalau cuma 1 PMTK berarti yang kali yang tadi angka yang saya jelaskan tadi. Kalau 2 PMTK ya tinggal dikalikan 2 saja. 1,5 PMTK dikalikan 1,5 dan seterusnya ya. Itu yang komponen pertama. Komponen kedua adalah uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Nah, uang penghargaan masa kerja ini juga sama, ya ada range-nya masa kerja sama berapa kali upah ya. Di sini range-nya mulai dari 3. Jadi kalau masa kerja di bawah 3 tahun, dia tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja ya. Antara 3 sampai 6 itu 2 bulan upah, 6 sampai 9 3 bulan upah, dan terus ya dikasih interval 3 tahun sampai 24 tahun. Di atas 24 tahun itu adalah 10 bulan upah. Itulah UPMK ya, uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga adalah uang penggantian hak ya, yang meliputi 1, cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus atau gugur, itu bisa diuangkan. Yang kedua adalah biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Jadi pada waktu kita melakukan hiring ya, selalu akan dituliskan di situ adalah apa? Tempat hiringnya atau home base-nya di mana. Misal dia di Jakarta. Nah, pada suatu ketika dia ditugaskan di Medan. Di Medan dia kena PHK ya, selama ditugaskan, maka perusahaan wajib untuk memberikan ongkos pulang ke home base yang awal tempat direkrut itu. Dan tentunya yang ketiga, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau PKB ya. Misalnya apakah ada uang pisah atau apa ya, silakan dibayarkan di situ ya. Nah, kalau mengenai pengalinya di sini teman-teman sobat kompetensi bisa nanti membaca ya di PP 35 secara detail. Contoh di sini adalah misalnya perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Itu adalah 1 UP tadi ya, uang pesangon. 1 UPMK dan UPH-nya, uang penggantian haknya sesuai ketentuan. Itu paketnya 1 ya. Coba kita ambil contoh yang lain misalnya. Di sini misalnya perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Itu juga 1 uang pesangon, 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan. Itu contohnya ya. Atau kita ambil contoh yang lain yang agak unik di sini ya. Misalnya pekerja buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat, maka uang pesangonnya dia tidak dapat, uang penghargaan masa kerja dia tidak dapat, tapi barangkali kalau ada ketentuan uang pisah di uang penggantian hak tadi ya, itu silakan dibayarkan. Dan uang pisah ini memang kecil biasanya, dan itu biasanya dituangkan di PKB atau di PP atau mungkin di perjanjian kerja ya, dituliskan di sana. Dan seterusnya teman-teman, nanti teman-teman bisa baca di PP 35, dan nanti di dalam channel YouTube ini akan saya coba cantumkan secara pelan-pelan sehingga bisa dilihat secara selintas. Itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai PHK secara praktis ya. Jadi semua orang bisa memahami sekarang bagaimana mengelola PHK dengan baik, di mana kita harus mengupayakan dulu tadi ya, tahapan-tahapan bagaimana kita menghindarkan diri dari PHK dulu ya, sebelum langsung ke PHK. Tapi kalau itu sudah habis semua dan perusahaan tetap akan terancam survivalnya, PHK lah yang menjadi jalan pilihan yang terakhir ya. Dan tentunya tadi sudah saya jelaskan juga mengenai apa sih yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan PHK, dan juga tahapannya seperti apa. Dan tentunya pada prinsipnya adalah kita kalau bisa menghindari PHK supaya kita tetap bisa memberikan kesempatan tenaga kerja di Indonesia untuk bisa bekerja di perusahaan kita atau di organisasi tempat yang kita pimpin ini, dan sehingga kita bisa ikut menekan angka pengangguran, membantu pemerintah menekan angka pengangguran untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Demikian sobat kompetensi sesi saya kali ini, dan tentunya dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share.
Apabila Anda sudah memilih profesi, yakinkan, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.